Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, lahul mulku wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi tayyibin. Allahumma rzuqna al-ikhlas min niyyati wal qawli wal amali. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bertemu lagi di kajian Ramadan yang membahas kitab ilmu dari bab ilmu daripada kitab Mishkatul Masabih karya Al-Imam Al-Muhaddits Al-Khatib Tibrizi rahmatullahu alaih. Pertemuan kali ini kita mulai di hadis ke-56. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Wa an Wathilah bin Asqa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man talaba al-ilma fa adrakahu kana lahu kiflani min al-ajri fa in lam yudrikhu kana lahu kiflun min al-ajri, rawahu ad-Darimi. Hadis riwayat Imam Darimi. Di hadis ini ada fadilah juga, fadilah orang yang menuntut ilmu, yang mencari ilmu. Disebutkan barang siapa yang mencari ilmu dan mendapatkan ilmu tersebut, maka orang itu mendapatkan dua pahala, dua ajar. Apa saja? Yang pertama pahala juhud. Pahala juhudnya dia, keberusahaan dia untuk mencari ilmu, dan juga pahala ilmu tersebut. Itu orang yang mendapatkan ilmunya ketika dia mencari ilmu dan mendapatkan ilmu tersebut. Lalu fa in lam yudrikhu, dan barang siapa yang mencari ilmu, yang menuntut ilmu, akan tetapi ia tidak mendapatkan ilmu tersebut, maka mendapatkan satu ajar, yaitu ajrul juhdi. Jadi mendapatkan pahala daripada keberusahaan ia dalam mencari ilmu. Itu jadi seorang yang mencari ilmu, kalau ia mendapatkan ilmunya, dia mendapatkan pahala dari keberusahaan dia, kesungguh-sungguhan dia dalam mencari ilmu, dan juga pahala ilmunya tersebut. Tetapi kalau ia tidak mendapatkan ilmunya, maka tetap mendapatkan pahala, yaitu pahala juhudnya dia dalam keberusahaannya ia dalam mencari ilmu. Subhanallah. Lalu hadis yang ke-57. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna mimma yalhaqul mu'mina min 'amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi 'ilman 'allamahu wa nasharahu wa waladan salihan tarakahu aw mushafan warathahu aw masjidan banahu aw baitan libni sabil banahu aw naharan ajrahu aw sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi talhaquhu min ba'di mautihi, rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi fi Syu'abil Iman. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Imam Baihaqi dalam kitab Syu'abil Iman. Nah, sebelumnya sudah pernah kita baca bahwasanya yang amalan yang tidak terlepas dari seseorang ketika orang itu meninggal ada 3. Ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh, dan sedekah jariyah. Ada 3 amalan. Akan tetapi di hadis ini disebutkan 7. Nah, di antara 2 hadis itu tentunya ada ta'arud, ada pertentangan. 3 amalan saja kah apakah, atau 7 amalan yang ada di hadis ini itu yang bakal ngikut nanti setelah seseorang meninggal dunia. Karena di sini disebutkan 7 ilmu yang diajarkan dan dia sebarkan kepada orang lain, anak yang saleh, atau mushaf yang dia wakafkan, masjid yang dia bangun, rumah untuk Ibnu Sabil dia bangun, sungai yang dia bangun, dan sedekah yang dia berikan. Ada 7 di sini. Tetapi jawabannya adalah yang selain ilmu yang bermanfaat dan juga anak yang soleh,
itu masuk ke dalam sedekah jariyah. Jadi mushaf yang dia wakafkan itu masuk dalam kategori sedekah jariyah. Masjid yang dia bangun itu masuk ke dalam kategori sedekah jariyah. Rumah untuk Ibnu Sabil yang dia bangun, untuk para musafir yang dia bangun itu masuk sedekah jariyah. Sungai yang dia bangun juga itu masuk ke dalam sedekah jariyah. Jadi tetap yang intinya adalah 3 seperti hadis yang sebelumnya, akan tetapi ini hanya contoh-contoh daripada sedekah jariyah saja yang disebutkan di dalam hadis ini. Jadi intinya tidak ada ta'arud antara 2 hadis, tidak ada pertentangan antara 2 hadis, yaitu hadis sebelumnya yang cuma menjelaskan 3 dan hadis ini, karena maknanya juga sama. Di sini hanya diperlebar dalam sedekah jariyah, dalam contoh-contoh daripada sedekah jariyahnya saja. Lalu hadis yang ke-58. Wa an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allah azza wa jalla auha ilayya annahu man salaka maslakan fi talabil ilmi sahaltu lahu tariqal jannah wa man salabtu karimatayhi asabtuhu alayhimal jannata wa fadlun min ilmin khairum min fadlin fi ibadatin wa fadlun fi ilmin khairum min fadlin fi ibadatin wa milakuddin al-wara' rawahul Baihaqi fi Syu'abil Iman. Hadis riwayat Al-Imam Baihaqi di dalam kitab Syu'abil Iman. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepadaku bahwasanya disebutkan barang siapa yang mencari jalan untuk belajar ilmu agama maka akan dipermudah jalannya untuk masuk ke dalam surga, seperti hadis-hadis yang sudah kita baca, yang sudah lewat kemarin, memiliki makna yang sama. Dan barang siapa yang diambil matanya ataupun diputakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ia di dunia, lalu ia sabar dan bersyukur dan terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengeluh, tidak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu asabtuhu alaihimal jannah, maka akan diberikan penggantinya yaitu surga. Lalu fadlun fi ilmin khairum min fadlin fi ibadatin. Ini juga, kalimat ini juga sudah seperti mafhum hadis-hadis yang sudah lewat menjelaskan bahwasanya ini kelebihan orang-orang berilmu itu lebih afdal daripada orang-orang yang ahli ibadah. Wa milakuddin al-wara'. Milakuddin adalah seperti hifaduddin, salahuddin, islahuddin. Jadi untuk menjaga agama seseorang itu dibutuhkan al-wara', ketakwaan. Jadi dengan ketakwaan agama seseorang itu bisa terjaga. Itu maksud daripada milakuddin al-wara'. Jadi hifaduddin atau islahuddin, untuk menjaga agama, untuk membenarkan agama itu dengan ketakwaan. Agama seseorang bisa benar, bisa terjaga dengan adanya ketakwaan pada dirinya, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut ke hadis ke-59. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala tadarusul ilmi sa'atan minal laili khairum min ihya'iha, rawahu ad-Darimi. Hadis riwayat Imam Darimi. Jelaskan ini juga salah satu fadilah daripada belajar ilmu agama. Tadarusul ilmi sa'atan lahzatan, sebentar misalnya. Jadi murajaah, saling murajaah tentang ilmu agama walaupun sebentar pada malam hari, walaupun hanya sebentar, itu lebih baik daripada ihya'ul lail. Jadi lebih baik daripada menghidupkan malam tersebut dengan ibadah. Jadi kalau kita murajaah, mengulang-ulang ilmu, saling mengajarkan ilmu agama pada malam hari walaupun sebentar, itu lebih baik daripada kita menghidupkan malam tersebut dengan ibadah. Nah, jadi maksudnya ini kalau misalnya ada murajaah malam hari itu bagus sekali.
gitu. Jadi ada pilihan untuk murajaah malam hari, lakukan murajaah pada malam hari itu juga, karena di sini disebutkan dalam hadis ada keafdalan, lebih afdal daripada menghidupkan malam tersebut dengan ibadah tanpa murajaatul ilmi. Karena kalau murajaatul ilmi jadi saling bermanfaat kepada manusia juga. Lalu hadis yang ke-60, wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi majlisaini fi masjidihi kilahuma ala khairin wa ahaduhuma afdal min sahibihi amma haula'i fayad'una Allah wa yarghabuna ilayhi fa in sha'a atahum wa in sha'a mana'ahum wa amma haula'i fayata'allamuna al-fiqha aw al-'ilma wa yu'allimuna al-jahila fahum afdal wa innama bu'ithu mu'alliman thumma jalasa fihim, rawahu ad-Darimi. Hadis riwayat al-Imam ad-Darimi. Di sini juga hadis yang menjelaskan fadilah, keafdalan orang yang ini majlis ilmu, keafdalan majlis ilmu. Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berjalan melewati dua majlis. Yang pertama majlis zikir dan yang kedua majelis ilmu. Disebutkan dua-duanya majelis ini dua-duanya bagus, baik majelis zikir ataupun majelis ilmu. Tetapi salah satu dari dua majelis ini lebih afdal daripada yang lainnya. Yang pertama adalah majelis zikir. Mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau misalnya mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah zikir, itu Allah bisa memberinya dan Allah juga tidak bisa memberinya apa yang dipinta. Lalu yang kedua itu majelis ilmu. Dia belajar ilmu agama dan mengajarkan orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak paham ilmu agama. Maka ini lebih afdal. Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan di akhirnya, wa innama bu'ithu mu'alliman. Sesungguhnya saya, kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, diutus untuk menjadi orang yang mengajarkan ilmu. Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam duduk di majelis yang menjelaskan tentang ilmu, bukan di majelis zikir, karena keafdalan orang yang duduk di majelis ilmu. Jadi dua-dua majelis ini bagus, baik majelis zikir dan juga majelis ilmu, akan tetapi ada keafdalan dari satu sisi untuk yang lainnya. Jadi dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, mungkin ini yang bisa Fakir sampaikan di pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa dilancarkan seluruh ibadahnya di bulan Ramadan dan mendapatkan keistimewaan yang ada di bulan suci Ramadan kali ini. Syukran lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.